Halo semua, kenalin nama aku Aprilia Jovanka Baulu dengan NIM di 0023022 dari SKDB 8. Jadi di blok 2.3 di sistem endokrin dan indera khusus, di sini saya di anatominya saya akan membahas area Brodmann, tractus piramidalis, tractus extrapyramidalis, encephalon, medulla spinalis, nervus cranialis, terus sulcus arteriosus wilisi, jalur penglihatan, muskulus penggerak bola mata, saraf simpatis dan parasimpatis, dan juga modalitas dari nervus cranialis. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama aja, eh, di area Brodmann. Oke, jadi area Brodmann 4, area Brodmann nomor 4, itu buat area motorik primer. Jadi fungsinya buat mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas. Kalau misalkan area motorik sekunder, yaitu buat eh, mengendalikan gerakan volunter. Nah, kalau ini si area motorik primer yang keempat dia sama tractus piramidalis. Kalau area motorik sekunder sama tractus extrapyramidalis berkaitannya. Terus kalau area sensorik primer 312 buat mengenali sumber, kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri sama raba raba tekan. Terus kalau area nomor 43, area gustatorik, dia itu fungsinya buat mengenali rasa melalui indera pengecapan. Terus kalau 4445, area bicara motorik atau area Broca, dia itu buat ngontrol aspek bicara yang motorik. Terus kalau bicara sensorik, 39422 atau area Wernicke, itu buat pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun dalam tulisan. Kalau 4142 dia area auditori primer buat kemampuan menerima rangsang suara. Skala auditori sekunder itu nomor 22 itu buat area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kalau 17 area visual primer buat kemampuan buat menerima rangsang cahaya buat lihat. Terus kalau area visual sekunder itu persepsi visual yang kompleks kayak warna, gerak, terus arah objek dan lain sebagainya. Oke, jadi itu dari area Brodmann. Kita lanjut ke Tractus piramidalis. Oke, kita bahas dulu nih Tractus itu apa. Jadi Tractus itu adalah kumpulan serabut saraf. Nah, Tractus ex- eh kok extra piramidalis mah. Nah, nah ini dia Tractus piramidalis. Jadi itu adalah Tractus adalah kumpulan serabut saraf. Nah, Tractus piramidalis biasa disebut juga Tractus corticospinalis. Nah, jadi dia itu merupakan jaras dari area motorik primer 4 dan 6, motorik primer dan sekunder area Brodmann 4 dan 6 yang berjalan menuju medulla spinalis dan nanti berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Jadi dia sifatnya efferent. Terus dia itu nanti di decussatio piramidalis nih di sini. Decussatio piramidalis dia akan ada yang menyilang dan yang tidak menyilang. Kalau yang menyilang arahnya ke kontralateral itu si tractus corticospinalis yang lateralis. Kalau tractus corticospinalis yang anterior dia itu nggak menyilang. Jadi sebenarnya secara apa ya? Secara skemanya, jadi yang pertama itu cortex cerebri, habis itu ke crus posterior dari kapsula interna, lalu bagian tengah mesencephalon, lalu nanti ke bawah bagian tengahnya pons, nanti melewati bagian ventral medulla oblongata, nanti baru si menyilang nih di pusatio piramidalis menjadi si tractus corticospinalis yang lateralis dan yang anterior, baru nanti menuju ke cornu anterior dari medulla spinalis. Oke, kita next ke tractus extrapyramidalis. Tadi udah tractus, pokoknya kumpulan serabut saraf. Nah, kalau tractus extrapyramidalis, dia itu fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus piramidalis. Di sini fungsi utamanya itu menunjang fungsi dari tractus piramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini terdiri dari 4. Ada tractus vestibulospinalis, terus reticulospinalis,
Vetrolateral, retikulospinalis lateralis, dan tectospinalis. Kalau tractus vestibulospinalis dia itu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Terus kalau misalkan yang tractus retikulospinalis ventrolateral dia berasal dari pons, retikulospinalis lateralis asalnya dari medula oblongata, dan tectospinalis asalnya dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Nah, pada neonatus atau pada bayi gitu, sistem dari tractus ekstrapiramidalisnya itu belum berkembang sempurna gitu ya. Jadi salah satu contohnya itu, jadi bayi itu bisa apa ya, berkontraksi gitu otot tangannya, tapi bayi juga walaupun otot tangannya bisa berkontraksi, dia itu belum bisa menggenggam barang atau suatu benda dengan baik gitu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, encephalon. Jadi encephalon adalah eh, bagian dari sistem nervosum sentral yang nanti mengalami perubahan dan pembesaran. Encephalon ini letaknya di cavum cranii, terus nanti dia eh, bakal bersambung sama medula spinalis melalui si foramen occipital magnum. Nah, jadi encephalon ini dia itu berkembang sebenarnya dari minggu keempat, 5, terus ke 8, baru ke minggu ke-20. Jadi di minggu keempat awalnya itu cuman bagian yang tiga ini nih. Ini si prosencephalon, mesencephalon, dan rhombocephalon. Oleh tiga itu di minggu keempat. Terus nanti si apa bagian prosencephalon itu di bagian kaudalnya jadi diencephalon, terus bagian kranialnya bakalan jadi sepasang dari telencephalon. Nanti minggu kelima makin berkembang lagi, jadi ngebentuk enam vesikel. Ada dari sepasang si telencephalonnya, terus diencephalon, mesencephalon, terus metencephalon, dan milencephalon. Nanti di minggu ke-8 masing-masing strukturnya udah dapat bisa dibedakan gitu. Prosencephalon isinya apa? Ada dua kan, telencephalon, diencephalon. Terus mesencephalon, terus rhombocephalon, ada metencephalon dan milencephalon. Terus kalau di minggu ke-20 nanti di telencephalonnya bakalan tersusun lobit, tersusun atas lobit, terus di mesencephalon dan mesencephalon bakal kelihatan metencephalon, si pons dan cerebellum, terus bakalan kelihatan juga melencephalonnya itu si medula oblongata. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya ini kita bakalan bahas medula spinalis. Tadi kan encephalon itu dia dihubungin menuju medula spinalis dihubungin sama foramen occipital magnum kan. Nah, sekarang kita bahas ke medula spinalis. Medula spinalis itu bagian dari sistem saraf pusat. Itu apa ya? Secara umum, gambaran umumnya itu dia ada empat. Ada si intumen sentia si cervicalis, intumen sentia lumbosacralis, tonus medularis, sama satu lagi aku nggak dapat di gambar ini. Ada cauda equina. Jadi sebenarnya secara simpel medula spinalis ini adalah bagian dari sistem saraf pusat selain otak atau selain brain yang berbatasan dengan medula oblongata gitu. Nah, dia itu ada struktur eksternanya, ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis, sulcus posterolateralis. Ini sulcus medianus posterior. Itu secara eksternal. Terus kalau secara internalnya, di itu eh, oh ya, kalau misalkan sulcus anterolateralis itu dia tempat keluarnya radix motorik atau radix efferent atau radix anterior. Kalau misalkan sulcus posterolateral lewat keluarnya si radix sensorik atau afferent atau posterior. Kalau struktur internalnya ini ada substansi alba, dia warnanya putih karena isinya itu dia serabut saraf yang terselubung sama mielin.
Yang kita tahu mielin itu kayak lemak gitu, jadi warnanya putih. Nah, substansi alba kebagi jadi tiga, funiculus anterior, lateral, sama posterior. Terus ada juga substansia grisea, warnanya abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena dia didominasi sama badan sel. Jadi tengahnya ada kanalis centralis yang bakalan keisi sama LCS. Oke, kita next ke bahasan selanjutnya, itu nervus cranialis. Nervus cranialis adalah 12, benar. Olfactory opticus, oculomotorius, cochlearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeal, vagus accessorius, dan juga hypoglosssus. Nice. Nah, jadi sebenarnya nomor nervus cranial itu diurutkan berdasarkan urutan keluarnya. Nah, kalau 1, 2 dia keluarnya dari encephalon. Kalau terus 3, 4, terus 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu keluarnya dari tunicus cerebri. Kalau nervus 3 dan 4 dia keluar dari mesencephalon. Kalau 5, 6, 7, 8 dari pons. 9, 10, 11, 12 keluarnya dari medulla oblongata. Nah, ini kalau berdasarkan basis KRANI-nya dia keluarnya begini. Jadi kalau nervus olfactory dia keluar dari lamina cribosa, nervus opticus keluar dari canalus opticus, nervus oculomotorius, trochlearis, terus ophthalmicus itu 5 cabang 1, dan juga nervus abducens keluarnya sama-sama dari viscera orbitalis superior. Kalau dari foramen rotundum itu nervus maxillaris dan nervus 5 cabang 2. Terus foramen ovale itu tempat keluarnya nervus mandibularis atau nervus 5 cabang 3. Terus ada meatus acousticus internus, dia tempat keluarnya facialis, nervus facialis dan vestibulocochlearis. Kalau foramen jugulare dia tempat keluarnya glossopharyngeus, vagus, dan accessorius. Kalau kanalis hipoglossi itu tempat keluarnya nervus hypoglossus atau nervus ke-12. Oke, nah ini jadi refaktori ini ada berdasarkan basis Kranii yang tadi, terus jadi berdasarkan dari cerebrum et truncus encephali. Ya, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, sulcus arteriosus Willisi. Jadi sulcus arteriosus Willisi ini adalah arteri yang menginervasi dari cerebri. Nah, di sini dulu. Oke, jadi kita bahas. Jadi dia itu yang pertama si arteri carotis interna itu bakalan bercabang nih. Dan dari sini eh hmm, dia bakal bercabang jadi yang arteri cerebri anterior sama arteri cerebri medial. Di situ, di sini dua arteri vertebralis kan ini ada dua nih. 1, 2. Dia bakalan bersatu. Jadi si arteri basilaris. Nah, persatuan ini nanti bakalan si arteri basilaris ini bakal memvaskularisasi dari truncus cerebri. Nah, nanti dia bakalan bercabang, nih, bercabang lagi di sini. Jadi arteri cerebri yang posterior. Nah, habis itu kan eh, sini arteri cerebri posterior ini bakalan dihubungin arteri cerebri posterior sama arteri cerebri media bakalan dihubungin sama ini, arteri communicans posterior. Kalau arteri cerebri anterior bakal dihubungkan sama arteri communicans yang anterior. Itu dia sulcus arteriosus Willisi. Kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu jalur penglihatan. Oke, jadi yang kita tahu di orbita kita itu, di mata kita, bulbi okulinya itu ada 3 lapisan. Ini ke fibrosa, vaskulosa, dan nervosa. Kalau fibrosa buat protektif, kalau vaskulosa buat nutritif, kalau soal nervosa itu di sini banyak ngandung sel saraf, jadi banyak proprioceptor gitu buat penerimaan cahaya penglihatan gitu.
Nah, jadi kalau di tunica fibrosa itu ada kornea isinya 1/6 anteriornya, skleranya itu 5/6 posteriornya. Nah, nanti perbatasan keduanya itu disebutnya limbus kornea, tapi di gambar ini nggak ada. Kita lanjut ke yang tunica vasculosa yang buat nutritif. Itu ada iris, iris, ada corpus ciliaris sama ko, eh, choroidea. Ada tunica nervosa, dia itu terdiri dari dua lapisan, ada spatium pigmenti retina sama opticum retina. Nanti dia terdiri dari dua pars, ada pars ciliaris retina sama optica retina. Oke, jadi kita tahu kalau di struktur pada retina itu ada makula lutea. Nanti dia eh, menuju ke fovea centralis. Jadi ini bayangannya kayak ini fovea centralis, ini makula lutea. Jadi kayak fovea centralis itu tengahnya gitu. Nah, gimana ya? Gini terus gini. Nah, ini fovea centralisnya. Yang ininya adalah si makula luteanya. Terus ada diskus nervi optiki, nanti dia diinervasi sama nervus 2 dan arteri vena centralis retina. Nah, terus kita tahu media refrakta kan ada 4, ada apa aja? Kornea, osteomor, lensa, sama vitreous humor. Nah, humor nanti berhubungan sama tekanan di bola mata. Oke, jadi gimana sih jalur penglihatan kita? Jadi perjalanan jarak visual kita itu eh, dari fotoreseptor sampai nanti ke area visual primer tadi di Brodmann 17. Jadi yang pertama itu cahaya kan diterima sama sel fotoreseptor. Mulai dari yang terluar. Sel terluar berarti ada sel konus. Ya, berarti sel kerucut, terus sel batang, rod cell, terus baru ke sel ganglion. Nah, nanti kumpulan akson dari sel ganglion itu akan tersusun sebagai serabut optik nervus 2. Terus nanti selanjutnya ke cisma opticum, terus ke tractus opticus, terus ke nukleus geniculatum lateralis, terus ke radio eh, ke radiatio optica, terus nanti ke lobus occipitalis. Nah, kalau dari si nukleus geniculatum lateralis, jarum visual itu punya 3 arah buat menunjukkan diri gitu. Ada yang area visual primer, yaitu fungsinya buat interpretasi visual, berarti kalau terus ada area pretektal nukleus, fungsinya buat refleks pupil, refleks pupil konsensual, terus ada ventrolateral preoptik atau VLTO nukleus, dia itu fungsinya buat ngatur ngatur siklus tidur pada tunanetra. Oke, itu dia. Kita lanjut ke yuk. Ini dia muskulus penggerak bola mata. Jadi sebenarnya eh, secara garis besar kalau buat khusus muskulus penggerak bola mata nih ada 4 ada 4 kan tuh. Ada 6. Di rectus superior, lateral superior, eh rectus lateral, superior oblique, medial rectus, eh, inferior inferior rectus sama inferior oblique. Nah, tapi ada satu lagi, cuman ini bukan muskulus penggerak bola mata, ini tambahan aja si musculus levator palpebra superior yang di sini. Apaan tuh? Ya ini pokoknya itu kayak gunanya buat menahan si palpebra kita biar nggak turun kan kalau misalkan pada pasien dengan ptosis kan dia ininya turun kan palpebranya gitu. Nah itu ada lesi di muskulus itu. Nah kita bahas langsung ke si obliquus superior dulu. Nih, terus oblik fungsinya apa? Dia itu dia diinervasi sama nervus 6. Fungsinya apa? Buat ab abduksi, depresi, rotasi medial. Terus kalau obliquus inferior, dia diinervasi sama
Nervus 3. Fungsinya apa? Buat abduksi, depresi, sama rotasi medial juga. Kalau rectus superior, ini inervasi sama nervus 3 juga. Fungsinya apa? Buat adduksi, rotasi medial, depresi. Terus kalau rectus inferior, dia itu inervasinya sama oleh nervus 3. Dia itu buat, bareng aja sama rectus medialis juga. Dia itu sama-sama nervus 3. Fungsinya buat apa? Adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kalau medialnya itu buat adduksi doang. Kalau misalkan lateralis, rectus lateralis, itu fungsinya buat abduksi. Oke, udah next ke simpatis dan parasimpatis. Oke, jadi ini pembahasannya. Di ini perbedaannya. Sebenarnya perbedaan yang paling signifikan tuh banyak ya. Tapi ini secara garis besar, jadi dari distribusinya, kalau simpatis di segmen torakolumbal, kalau parasimpatis di segmen kraniosakral, terus lokasi preganglionik, kalau simpatis di cornulateralis, kalau parasimpatis di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, sama 10. Itu diingat. Terus kayak eh, kepanjang akson, itu beda banget. Kalau misalkan simpatis itu dia yang panjang, postganglioniknya, preganglioniknya pendek. Kalau parasimpatis dia itu postganglioniknya pendek, preganglioniknya yang panjang. Ini bisa dilihat dari gambar. Terus juga misalkan dari neurotransmitternya, kalau simpatis dia ada asetilkolin sama norepinefrin. Kalau parasimpatis buat preganglionik, postganglioniknya sama-sama melepas asetilkolin. Tadi kalau preganglionik dari simpatis itu melepas asetilkolin, kalau norepinefrinnya dilepas pada neuron postganglionik. Efek fisiologis ini, kalau simpatis fight or flight, jadi kayak kita dikejar, anggapnya kita dikejar beruang, dan kita pasti kayak deg-degan, heart rate kita meningkat, terus terjadi vasokonstriksi, tekanan darah kita naik dan lain sebagainya. Kalau parasimpatis beda, dia itu rest and digest, jadi dia kayak lebih santuy, jadi heart rate menurun, vasodilatasi, tekanan darahnya jadi nurun dan lain sebagainya. Berkebalikan. Kita lanjut ke modalitas nervus cranialis. Oke, jadi modalitas nervus cranialis. Jadi nervus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Dia menginervasi apa aja. Di sini bisa kita lihat di gambar. Fokus ke modalitas nervus cranialis. Jadi, sistem nervus kita itu ada yang somatik dan autonom. Kalau yang somatik, berarti secara umumnya bakal berhubungan dengan menginervasi sistem muskuloskeletal dan integumen. Kalau autonom, yaitu secara umum berhubungan sama inervasi organ yang visceral. Nah, autonom terdiri dari sistem nervosum yang parasimpatikum et simpatikum. Oke, next. Ini dia. Jadi motoritas nervus kranial kita itu ada yang general dan spesial. Kenapa kalau general itu buat yang organ-organ yang umum gitu. Kalau yang spesial dia itu buat ya, indera-indera khusus. Ya organ-organ khusus gitu. Indera khusus contohnya. Nah, jadi cara bacanya gimana? Pertama, ini ada general, terus general somatic afferent, general somatic efferent.
general visceral afferent, general visceral efferent. Nah, fokus sama panah yang sebelumnya aja, soalnya agak berantakan kalau kamu. Nah, itu ada 4. Kalau yang general, kalau yang spesial ada spesial spesial somatic afferent, spesial visceral visceral afferent, spesial visceral efferent. Jadi jumlahnya semuanya ada 7. Jadi ada 7 tipe modulitas atau komponen nuklei dari nervi cranialis. Ada GSE, General Somatic Efferent, dia motorik buat otot skelet umum. Nah, general tadi itu umum. GVE, General Visceral Efferent, otonom parasimpatis buat kelenjar sama pupil. SVE, Special Visceral Efferent, yaitu motorik untuk otot skelet yang berasal dari arcus brachialis, otot pengunya, mimik, musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, otot laring dan paring. GVA, General Visceral Afferent, yaitu sensorik umum pada organ visceral buat nyeri, suhu, raba, terus tekan. Kalau SVA, Special Visceral Afferent, dia sensorik untuk indera khusus, derivat JIT, buat penciuman dan pengecapan, ada hubungannya sama makanan. Terus kalau GSA, General Somatic Afferent, dia sensorik ke tubuh, nyeri, suhu, raba, dan tekan. Terus kalau SSA, Special Somatic Afferent, dia sensorik indera khusus di tubuh, sama kayak SVA, bedanya dia itu nggak ada hubungannya sama makanan, berarti juga buat visual, keseimbangan, dan penangkapan. Oke, kita lihat mana modulitas dari nervus cranialis kita. Ini dia. Jadi nervus cranialis kita, modulitasnya ini dia. Nervus olfactorius dia SVA, berarti Special Visceral Afferent. Opticus SSA, Oculomotorius GSE dan GVA, GVE, Nucleus Nervus trochlearis GSE, Trigeminus SVE GSA, Abducens GSE, Facialis GVE SVE SVA GSA, Vestibulocochlearis SSA sama kayak Opticus. Glossopharyngeus dan vagus mereka sama, GVE SVE GVA SVA GSA, Accessorius SVE dan Hypoglossus GSE sama kayak nervus abducens. Terus karena oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih, dadah.